Bayangkan sebuah negeri yang kaya raya, punya tambang emas, hutan lebat, lautan luas, dan jutaan anak muda penuh semangat. Tapi di balik itu semua, banyak yang masih hidup susah, sekolah seadanya, cari kerja sulit, inovasi minim, dan korupsi masih mengakar. Oke, tebak negeri manakah itu? Iya, negeri kita sendiri, yakni Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus seperti ini sepanjang waktu atau bahkan selamanya? Atau kita butuh revolusi? Tenang, revolusi yang saya maksud di sini bukan dalam arti demo anarkis maupun bukan penggulingan berdarah. Tapi revolusi yang saya maksud adalah cara berpikir, sistem, teknologi, dan budaya. Kenapa Indonesia butuh revolusi? Karena data dan kenyataan membuktikan bahwasanya kita tertinggal. Masalah yang pertama adalah kesenjangan ekonomi. Menurut World Bank tahun 2024, indeks Gini Indonesia masih di angka 0,379, yang artinya ketimpangan masih tinggi di negeri ini. Lalu berdasarkan sumber dari Credit Suisse pada tahun 2022, 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai hampir 45% kekayaan nasional. Masuk kepada masalah yang kedua adalah pendidikan kita lemah. Skor PISA Indonesia berada pada peringkat 69 dari 81 negara seperti yang dihimpun oleh OECD PISA tahun 2022. Lalu pada Human Capital Index tahun 2023, Indonesia mencapai angka 0,54 dari skala 1. Artinya anak-anak yang lahir hari ini hanya akan mencapai 54% potensi produktivitas maksimalnya saat dewasa. Lalu yang ketiga yakni adalah korupsi sistemik. Skor CPI Indonesia atau Corruption Perception Index pada tahun 2024 kemarin hanya 37 dari 100 dan menempatkan Indonesia berada di peringkat 99 dari 180 negara. Sumber ini saya dapat dari Transparency International pada tahun 2023. Lalu yang keempat adalah industri teknologi masa depan yang tertinggal. Kita punya penduduk yang bisa dijadikan pangsa pasar yang luas. Kita berada pada peringkat 4 besar dunia dalam hal banyaknya penduduk. Namun hal ini tidak dibarengi dengan produk dalam negeri, khususnya berkaitan dengan teknologi masa depan yang belum kita ciptakan. Kita jauh tertinggal dengan Big Three jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni Tiongkok atau China, India, dan Amerika Serikat, yang sukses dalam hal teknologi masa depan dengan penduduk yang banyak. Artinya di sini bahwasanya Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi luar biasa ini untuk menjadi pesaing dalam industri teknologi masa depan dunia. Dengan semua potensi yang kita miliki, kenapa hasilnya masih begini-begini aja? Oke, revolusi yang kita perlukan bukan sekedar perubahan kecil, tapi merupakan transformasi besar, mendalam, dan juga menyeluruh. Oke, yang pertama adalah kita harus merevolusi dari dalam diri kita, yakni revolusi mindset atau cara berpikir. Dari konsumtif jadi produktif, dari mengeluh jadi mencipta, dari takut gagal jadi berani berinovasi. Yang pertama adalah dari konsumtif jadi produktif. Contohnya, kita mau beli baju hem seperti ini. Nah, kita jangan hanya berpikir konsumtif. Seperti, oke, aku mau beli hem seperti ini, harganya sekian, ya sudah, dikenakan seperti itu. Ubah pikiran seperti itu. Jangan hanya menjadi pengguna saja, tapi juga menjadi pencipta. Atau dalam hal ini menjadi barang yang produktif. Misalkan yang pertama, oke, tak lihat-lihat, baju hem seperti ini tuh bagus. Nah, kira-kira dengan saya beli ini itu bisa meningkatkan value apa yang ada dalam diri saya. Oke, coba aku temukan percaya diri. Nah, dengan saya beli ini
ini, maka saya bisa lebih percaya diri dalam bekerja atau belajar ataupun kuliah dan sebagainya. Sehingga apa? Ada value tersendiri. Dari yang hanya gunakan saja menjadi ini bisa menjadi value yang ada dalam diri saya, sehingga saya bisa tampil lebih baik, tampil lebih ganteng, tampil lebih cantik, dan juga lebih percaya diri. Ataupun yang kedua, saya beli baju hem seperti ini, harganya sekian. Kira-kira kalau misalkan saya jual kembali, laku nggak ya? Nah, kita tinggal mencari marginnya. Misalkan kita ambil margin 5.000 dari harga beli. Nah, di situ sudah bisa menghasilkan potensi cuan yang ada dalam diri kita. Sehingga apa? Dari konsumtif jadi barang produktif. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah dari mengeluh jadi mencipta. Contohnya, di Indonesia ini misalkan masalahnya adalah banyaknya sampah yang berserakan, lalu pengelolaannya yang kurang atau daur ulangnya, dan yang ketiga masih banyak masyarakat yang kurang edukasi, membuang sampah sembarangan, mengindahkan larangan untuk buang sampah di sungai dan juga yang lain-lain. Maka kita harus berpikir menjadi mencipta. Kita berikan edukasi ke masyarakat bahwasannya kalau misalkan buang sampah di sungai itu nanti bisa menghambat sungai dan menghasilkan banjir seperti itu ketika musim hujan, dan ada penyumbatan di dalam selokan-selokan. Ataupun yang kedua, coba kita bikin sebuah startup atau sebuah bisnis yang itu berfokus dalam penyelesaian masalah sampah. Yang pertama adalah mungkin kita bisa membuat sampah itu didaur ulang, dikelola sehingga bisa menghasilkan cuan. Nah, di situ kita temukan solusi dari masalah tersebut. Maka kita jangan hanya fokus ke masalah mengeluh, waduh gimana nih sampah ini berserakan, bau seperti ini, menghasilkan penyakit seperti itu. Nah, jangan cukup berpikir di situ, tapi coba kita berpikir dengan solusi. Lalu yang berikutnya adalah dari takut gagal jadi berani berinovasi. Ingat, tanamkan dalam diri kita jangan takut gagal. Mau mulai bisnis tapi takut rugi, takut diketawain teman-teman, takut banyak kritik di luar sana. Nah, itu jangan berpikiran seperti itu. Kita harus punya cara berpikir yang berani. Karena apa? Orang di luar sana itu hanya mengkritik saja dan juga tidak biayai hidup kita, bos. Seperti itu. Kalau gagal gimana? Kalau gagal gampang, kita belajar dari pengalaman tersebut. Sehingga apa? Kita tidak mengulangi hal yang sama. Kalau nggak berani-berani, ya mau kapan kita akan berubah? Kapan kita mau merevolusi Indonesia kalau dalam diri kita saja masih ada cara berpikir untuk takut, dan takut. Seperti itu. Yang kedua adalah revolusi sistem atau tata kelola. Mungkin ini teruntuk pemerintah Indonesia ya, yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran. Yuk, coba mari kita revolusi, melakukan perubahan di sistem tata kelola yang ada di dalam pemerintahan. Mungkin dari yang birokrasinya lambat menjadi serba cepat, serba digitalisasi, dan juga transparan dalam beberapa aspek. Dan juga efisien tentunya, seperti program efisiensi yang pemerintah sedang canangkan. Pemerintah yang sudah menetapkannya, efisiensi anggaran seperti itu. Maka yang kedua jangan lupa juga transparan. Kenapa harus transparan? Indeks korupsi kita menunjukkan hasil yang tinggi. Nah, di situ tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah otomatis berkurang. Maka di sini perlunya bagi instansi pemerintahan itu untuk melakukan transparansi dan tidak ada kesannya seperti RUU TNI kemarin ya. Waduh, bahaya konten ini ya. Yang kedua adalah pemerintah perlu mendukung adanya startup kecil karena penting sekali membangun sebuah startup. Contohnya kemarin Cina berhasil dengan mendukung, dengan memberikan subsidi kepada mereka dan juga menghilangkan pajaknya ya 0% ya, yang saya kemarin searching di situs internet. Dan sekarang coba kita lihat ada AI DeepSeek, BYD ya kemarin yang kita lihat produk mobil listriknya, dan juga hal-hal yang lainnya. Karena apa? Pemerintahan Cina mendukung startup-startupnya untuk bisa berkembang, untuk bisa scale up. Ya, jadi saya harapkan
pemerintah mendukung dengan aturan-aturan atau regulasi yang mudah, dengan memberikan insentif atau subsidi kepada mereka agar bisa menghasilkan teknologi yang mutakhir seperti yang dilakukan oleh Cina. Revolusi yang ketiga adalah revolusi teknologi. Nah, di sini kita mulai fokus pada pengembangan AI, energi terbarukan, semikonduktor, transportasi canggih. Sehingga Indonesia menjadi pencipta dari teknologi, bukan hanya pengguna saja. Ya, karena apa? Kalau kita tidak bisa menciptakan sekarang, maka banyak barang-barang dari luar negeri akan menguasai kita, akan menguasai negara Indonesia, sehingga apa? Masyarakatnya tidak produktif, masyarakatnya akan hanya menjadi orang-orang yang konsumtif seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah revolusi budaya sosial, dari budaya ABS atau asal bapak senang ke budaya meritokrasi. Nah, hal ini penting sekali karena apa? Dengan meritokrasi, menempatkan seseorang pada bidangnya itu akan menghasilkan mutu yang lebih baik, menghasilkan hasil akhir yang bagus seperti itu. Jangan hanya bagi-bagi jabatan seperti itu, ataupun oke, kemarin saya kemarin kamu dukung saya, kamu tak kasih jabatan ini. Jangan seperti itu, gitu. Mohon maaf, jangan seperti itu. Lalu yang berikutnya dari sikut ke kolaborasi nasional. Di sini kita sering ya mendengar ada istilah cebong kampret, anak abah, terus pemilih 58%, ya, dan juga yang lainnya lah, ya seperti itu kemarin ya, kualitas isu-isunya kemarin. Nah, jangan seperti itu. Yuk coba kita kolaborasi nasional. Pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai, dan juga pilkada sudah selesai. Setelah itu apa? Ya sudah, misalkan kalah ya terima saja, yang menang jangan terlalu sombong. Yuk kita kolaborasi nasional, bersatu dengan jargon kita gotong royong untuk membangun Indonesia. Jangan sampai dengan bonus demografi yang sudah diberikan, kesempatannya ada, kita tidak bisa memaksimalkan hal seperti itu. Yuk kita fokus bangun Indonesia bersama-sama supaya kita bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Yang kelima adalah revolusi ekonomi rakyat. Buat UMKM ini naik kelas dengan teknologi. Industri nasional harus berbasis inovasi dan nilai tambah. Sehingga apa? Sehingga tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar. Produk made in China, made in India, made in Amerika, made in English, dan juga yang lainnya. Sehingga kita mampu berdiri di atas kaki sendiri di negeri kita, Indonesia. Indonesia bukan negara yang lemah, kita hanya belum menyadari kekuatan sejati yang ada dalam diri kita. Sekarang waktunya, bukan besok, bukan nanti. Waktunya revolusi. Kalau bukan kita yang ubah bangsa ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tulis di kolom komentar, aku siap jadi bagian dari revolusi Indonesia. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Revolusi Indonesia dimulai dari kamu. Iya, kamu. Bye-bye.